Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasad bi khairi halqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallim wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin da'iman wa sa'ati ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khaira minka wan najah wassalam ya rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati lirabbil alamin ya rabbana fir yasir wahdina qarib wa alif bainana ya rabbana amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun sadaqallahu wa sadaqa rasulullah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil ursi taqul man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah rawahul hakim. Hadiratul kiram wal muhtaram para alimil ulama, bilkhusus ketua pengurus dan seluruh jajaran PKM Masjid Jami Al-Fitrah, ma'asyiral ustazah, para hajah, calon hajah, para pimpinan majelis taklim, bilkhusus ketua majelis taklim Masjid Jami Al-Fitrah Ibu Ustazah Ninyaya dan seluruh jajarannya, para pembina Ibu Ustazah Sampul, Ibu Haja EM, Ibu Haja RW, ibu-ibu semua yang hadir, yang mohon maaf tidak kami panggil satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim. Insya Allah semua kita yang hadir digolongkan hambanya yang ibadur rahman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja-puji tasyakur kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam yang terindah semoga Allah tetap curahkan kepada beliau baginda agung habibana wa nabiyana wa qurrati a'yunina nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka taklim kita dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah yang mulia. Khususkan untuk diri kita, putra-putri kita, orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, untuk kaum muslimin muslimah, untuk yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya dimanapun, tanpa sepengetahuan kita, saudara-saudara kita yang punya niat dan hajat, semoga niat dan hajatnya dikabul dan disampaikan dengan barokah, dengan aman. Dan insya Allah untuk almarhum almarhumah, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah cucurkan rahmat dan maghfirahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu liridha illahi ta'ala yaqul khair. Bismillah wassalama wal afiyah wal quwwah wal barakah wal jannah wal rizki.
Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Wasrif anna bihaqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim sara dunya wa sara al-akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana as'alna bil ba'si isfi antas safi la sifan illa sifauka sifaan la yughadiru saqamat yadikal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil iman wa ahlil islam wa ahlil ihsan wa ahlil taqwa wa ahlil qur'an wa ahlil rizki wa ahlil jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis sarri wa zalal. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu wa qil lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Qul ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita munajat dengan beberapa penggal doa. Karena doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Banyak kebutuhan kita, banyak niatan hajat kita kepada Allah. Maka mari buka pintu arasnya Allah dengan doa. Kita ingin selalu sehat, kita ingin selalu aman, ingin selalu berkah, keluarga ingin tentram, damai, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ingin para putra, cucu, cicit semuanya sehat, belajarnya lancar, usaha pengen lancar, biar berkah, biar bisa untuk umroh, untuk haji ke Mekah dan Madinah, naik onta beli kurma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah
ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ballighni wa bilghina ila mi'ati isrina sanatan wa huwa khairan hafizha wa huwa arhamu rahimin. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ibu. Semoga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus yakin karena Rasul kita Kanjeng Nabi memberikan tuntunan kepada kita. Idza da'a, kalau kalian berdoa harus yakin. Fa'aikinu bil ijabah, yakin kamu bermohon kehadirat Allah, maka doa itu yakin diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak buka hadis, saya baca kitab Muqassafatul Qulub tentang melakukan ketaatan dan meninggalkan yang haram. Sebagaimana kita kalau ada yang milad atau tasyakur ulang tahun apapun, kita suka doanya ya, di samping doa yang lain, Allahumma tawil umurona bi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada anak-anak kita, kepada siapapun yang kita doakan, ya Allah, semoga Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Disambung wasohih ajsadana, sehat jasadnya, sehat badannya. Wawasik arzaqona, luas dikarenakan rezeki sama Allah. Wa ahsin ahlakona, diberikan ahlaknya, budi pekertinya yang baik, yang akhlakul karimah. Lalu didoakan terakhir, wabsah lisanana, diberikan kefasahan lisannya. Untuk apa? Terutama untuk liqiraatil hadis wal Qur'an bibarakati, untuk membaca Al-Quran dan As-Sunnah dengan keberkahan Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita harus taat, ya Bu, harus taat. Apa taat? Mengerjakan yang diwajibkan Allah Ta'ala dan menjauhi yang dilarang. Apa kewajibannya? Ya banyak yang insya Allah setiap saat kita melaksanakan kewajiban. Seperti sholat fardu 5 waktu, seperti berpuasa di bulan Ramadan, seperti kalau memang luas lapang rezeki bersedekah, berinfak, menolong, mengangkat fakir miskin dan doa dan lain sebagainya. Apa yang dilarangnya? Kenapa Allah melarang? Karena Allah larang tahu tidak cocok dengan kita. Berjudi Allah larang, bikin bangkrut. Gak ada orang judi itu jadi kaya kecuali jadi miskin. Gak boleh kita ini macam-macam yang di luar syariat kita, ya. Maka itulah dilarang oleh Allah. Ada fadilahnya bagi kita, ada keuntungannya bagi kita, ada kebaikannya, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mabok-mabokan dilarang, Masya Allah.
Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang ditawari pilihan berzina, dia nggak mau. Allah Subhanallah. Lalu membunuh, dia nggak mau. Begitu ditawarin mabok, dia mau. Begitu dia dalam keadaan mabok, dia kan hilang ingatannya. Akhirnya memperkosa. Ketika memperkosa seorang wanita, ketahuan sama anaknya dibunuh. Jadi semua pekerjaan haram dilakukannya karena mabok. Makanya mabok dilarang, judi dilarang, minum minuman keras dilarang, efeknya tidak baik, merusak diri, merusak amal, ya. Nah, dan berhenti pada batas-batas yang ditentukan. Imam Mujahid dalam hal ini memberikan tuntunan kepada kita, yaitu firman surah 28 Al-Qasas ayat 77 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu melupakan bagian dari urusan dunia. Taat kepada Allah, tapi bukan kata sholat melulu, puasa melulu, ngaji melulu, kagak ikhtiar. Tetap urusan dunia dikerjakan juga di samping taat kepada Allah dan Rasul. Ibu baca doa turun hujan. Ayo, gimana doanya? Allahumma inni as'aluka sayyiban nafi'an. Aku mohon ya Allah, hujan yang kau turunkan ini memberikan manfaat bagi seluruh alam. Jadi tanaman yang kering jadi hidup, jadi hijau. Ya Bu, tidak kering kerontang, alam menjadi sejuk, bumi menjadi subur. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu ya'budun. Kalau masih ada orang iman, masih ada orang takwa, masih ada orang ngaji, masih ada orang silaturahmi, masih ada orang bermajelis taklim, Allah akan turunkan barokah dari langit dan dari dalam bumi. Apa barokah dari langit? Hujan ini barokah rahmat, karena bisa menghidupi bumi. Coba, bumi setelah diturunkan hujan, tanahnya yang kering jadi gembur. Benar apa benar? Jadi subur. Tanaman yang kering jadi hijau. Kita nancepin biji, nancepin kayu, jadi tumbuh. Emang kalau kita nanam singkong, dari singkongnya kan tidak. Kalau bocor pindah ke depan, pindah. Ya. Kita yang ditanam kan kayu, ya. Jadi begitulah keberkahan karunia dari Allah, dari langit yang akhirnya bisa menyuburkan bumi. Kita jadi bisa memetik hasilnya dari hasil bumi. Nah, ibu yang dirahmati Allah, maksudnya ayat yang berhubungan dengan hamba mengerjakan ketaatan kepada Allah tadi bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita tidak mencari nafkah, bukan berarti kita tidak usaha. Alhamdulillah keberkahan dari mana? Dari usaha, buka warung, jual macam-macam, ya. Jadi itulah keberkahan. Bukan berarti ditinggalkan. Kalau kita ibadah aja, gimana kita makan? Gimana kita bersedekah? Gimana kita untuk membiayai perjuangan, ya? Jadi ketahuilah bahwa pangkal ketaatan ialah mengetahui, merasakan hadirnya Allah. Kalau kita lalai melaksanakan sholat, orang lainnya nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah melihat, Allah mengetahui, ya Bu. Jadi kalau kita merasa, orang-orang yang taat itu pasti merasa, ya Allah belum sholat, kan suka ngomong begitu. Sholat kita lalai, itu merasa seseorang
yang jiwanya taat kepada Allah. Seumpama kita bekerja jauh, ya Allah berpikir kita pengen sholat dulu, pengen istirahat dulu ya. Kalau belum sholat, kayaknya punya utang. Itulah tanda orang yang taat kepada perintah Allah. Berharap kepada Allah, mendekatkan diri hanya kepada Allah. Bila seorang hamba hatinya kosong dari masalah ini, pokoknya mau sholat alai bodoh amat, ada pengajian kagak datang bodoh amat, itu orang hatinya kosong, tidak ada iman tergambar dalam hatinya, tidak merasa salah, tidak merasa kurang. Kalau orang-orang yang taat itu, ya Allah, ini pengajian, alhamdulillah sudah ada di masjid. Nah, tinggal yang di rumah yang belum ngaji kagak, ngaji kagak. Bunyi deh suara tokek, tokek ngaji, tokek kagak, tokek ngaji, tokek kagak, tokek ngaji, tokek kagak. Oh kata tokek datang ngaji, la ilaha illallah, musyrik. Ibu sedang gituin gitu nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Saya di kampung dulu, teke ngaji, teke kagak, teke ngaji. Begitu. Emang kalau orang males, begitu tiba di terakhir teke ngaji, ya udah pasti bukan teke sekali lagi biar kagak. Itu udah tanda-tanda kosong jiwanya. Kosong jiwanya melompok. Hari ini kita duduk sebetulnya sedang memberi makan basyirah, sedang memberi makan kolbu. Ya Bu, alhamdulillah yang saum tadi malam sahur. Kita yang tidak saum udah sarapan. Bahkan ada yang udah makan siang. Udah makan siang belum Bu? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Ya. Makan tiap hari pagi, siang, sore, kadang 3 kali kita makan. Ini perlu diberi makan kalbu kita, kata Nabi. Malam tadahul mau'idatul hasanati salah satu ayamin mata kalbu. Siapa orang yang dalam 3 hari itu udah pernah ngasih makan batinnya? Apa makanan batin? Zikir, sholat, ngaji, dengar tausiah, mendoakan orang dan lain sebagainya. Ya, itu adalah makanan batin kita. Ya Bu, alhamdulillah. Kita mah terserah Allah aja. Hujan mendatangkan keberkahan. Ya hujan, terpulang basah-basahan. Ya jangan pulang hujan-hujanan. Ya, bisa telepon ke rumah, jemput pakai payung yang dekat-dekat. Ini adalah keberkahan. Jangan sampai panas amat ya, kok nggak hujan-hujan. Nah, begitu dikasih hujan, ya hujan, jemuran nggak kering-kering. Serba salah manusia itu, ya. Hujan syukur, panas juga syukur. Karena seorang yang taat kepada Allah itu selalu ridho. Ya, orang yang ikhlas, orang yang ridho kepada Allah, apapun kehendak Allah, kita menerimanya dengan baik. Hatta sakit datang kepada kita, di dalam kita sakit sebetulnya ada obat. Kalau kita sehat terus, gembira terus, suka disisipkan di dalamnya penyakit. Na'udzubillah subhanallah, ya. Maka ia tidak merasakan hakikat iman yang jiwanya kosong, sebab taatnya kepada Allah tidak syah kecuali setelah mengetahui wujudnya iman kepada Allah sebagai Sang Pencipta yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan ataupun tak ada pengertian yang mampu menjangkaunya dan menggambarnya, tak satu pun yang mampu menyamainya, hanya Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa huwa ma'akum. Di mana aja kita berada, sedang apa aja kita. Ya Bu, apapun yang kamu lahirkan, apapun yang kamu kerjakan, wahuwa ma'akum, kalian dimanapun berada, maka ada CCTV yang gak bisa dirusak, CCTV abadi yang menjaga para malaikat. Besok ketika kita dihisab,
di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuh disketnya diputer. Oh, ibu-ibu sedang dengarkan ngaji, sedang kajian tentang ketaatan, tentang harusnya meninggalkan yang haram dan lain sebagainya. Maka Allah mendengar, Allah melihat. Masih ingat senandungnya A'agim? Allah mendengar. Gimana Bu? Allah melihat. Terusnya gimana? Lupa lagi. A'agimnya sudah kita lupakan. Jangan dilupakan, itu ulama besar. Fatwa-fatwanya luar biasa. Begitu sejuk kalau beliau memberikan fatwa. Ya. Jadi harus menata hati. Hati dibersihkan, diberi makan supaya ketaatannya ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Badui berkata kepada Muhammad bin Ali Husain radhiyallahu anhu, "Apa kamu melihat Allah ketika menyembahnya?" Muhammad bin Ali Husain berkata, dia menjawab, "Aku tidak menyembah yang tidak bisa aku lihat." Badui bertanya, "Bagaimana kamu bisa melihat dia?" Dia menjawab, "Aku tidak melihat dengan penglihatan mata, namun melihat dengan mata hati berdasarkan hakikat iman." Kalau orang beriman mah ngerasa. Coba deh Bu, Ibu lagi bulan puasa. Ya Allah, anak-anak sudah pergi sekolah umpamanya, mungkin bapak kita bekerja di rumah nggak ada orang, benar nggak Bu? Ibu bisa aja makan, minum, pura-pura puasa, tapi karena kita yakin tidak ada orang, tapi ada yang melihat kita. Kita punya tanggung jawab kepada Allah. Berani nggak Ibu minum? Berani nggak makan? Itu iman sudah tergambar dalam hati. Kalau ada orang yang nggak ada yang lihat ini, Allah tahu juga nggak ribet. Ada anak muda ya, Allah tahu aja nggak ribet katanya. Nah itulah tandanya orang yang punya ketaatan, ada iman. Dan dia merasa Allah melihat apapun, kapanpun, atau bagaimanapun. Apa yang sedang kita kerjakan dimanapun kita berada, Allah Maha melihat. Makanya kata Muhammad bin Ali Husain, saya tak bisa melihat Allah dengan mata, tapi dengan mata batin saya, dengan keimanan bahwa dimanapun dia sedang berada, dimanapun sedang apapun, dia yakin Allah melihat, Allah mengetahuinya. Ya. Lalu aku tidak melihat dengan penglihatan mata, namun melihat dengan mata hati berdasarkan hakikat iman. Tidak bisa dirasa dengan panca indera dan tidak pula seperti manusia, dan semua bisa diketahui dengan tanda atau alamat tanpa ada batas keputusan. Itulah Allah. Tiada Tuhan kecuali Dia, Tuhannya langit dan bumi. Kita pandang ke langit dengan bacaan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tadi mendung, sekarang lihat sebelah sana terang benderang. Ini kerjaan siapa? Ini campur tangan siapa? Jadi benar kalau ada peribahasa, ya, biarkan mendung berlalu, sebentar langit akan cerah. Gitu kan? Emang kenyataan, bukan hanya peribahasa. Barusan hujan turun, gelap. Coba lihat sebelah sana, begitu cerahnya langit. Ya, lampunya entah berapa ribu, berapa juta megawatt. Ya Bu, Masya Allah. Ini lampunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang Badui, dia selalu maha mengetahui di mana dia menurunkan risalahnya. Sebagian orang bijak bertanya mengenai ilmu batin. Dia menjawab, dia bagian dari rahasia-rahasia Allah. Dia memasukkan dalam kalbu kekasihnya tanpa ada yang terlihat, termasuk manusia atau malaikat.
orang-orang yang ainul basir, orang yang awas, orang yang merasa, orang yang hidup akalnya, orang yang hidup nuraninya, itu adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya anak cucu Adam alaihissalam bila keyakinannya mencapai berat 1 biji akan keagungan Allah A'la wa Jalla, pasti ia mampu berjalan di atas air dan angin. Maha suci Allah yang menjadikan janji yang lemah untuk menemukan kemakrifatan iman, sebagaimana pengakuan janji orang yang memperoleh nikmat dengan janji lemah dalam hal syukur kepada Allah. Sebesar biji sawi pun keimanan kita keagungan Allah, maka semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu. Dan latihan untuk menancapkan iman, makrifat kepada Allah, iman musyahadah gak mudah, gak gampang, perlu latihan, perlu riadoh, perlu mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa. Maka kata Allah dalam Al-Quran, orang seperti inilah yang akan diberikan kemakrifatan iman kepada Allah. Dan terutama makan minumnya dari makanan dan minuman yang halal. Kalau makan minum yang haram mengotori hati, jauh terkecap gambar Allah di hati kita, jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kita lanjut. Saya lagi nggak saum, kesiangan, malam 2 acara sampai jam 10. Jadi mau sahur sampai udah azan. Dan saya manusiawi, ya Allah, apa hari ini aku nggak boleh saum gitu. Inilah rezeki kita, husnuzon. Inilah rezeki kepada Allah. Kebetulan dapat berkat banyak dari 2 tempat. Ntar malam buat yasinan masih ada bolu pisang. Alhamdulillah. Ntar malam nggak ada maghrib yasinan kirim doa arwah. Amin. Kita mujahadah. Al-mujahadah miftahul hidayah. Kita zikir malam Jumat, doakan orang tua kita. Sayang nggak sih sama orang tua? Kalau sayang, doakan. Kirim yasin, kirim tahmid, tahlil, takbir, supaya nyambung hubungan kita. Birrul walidain, tanda cinta bakti kepada kedua orang tua. Setiap saat kirimkan doa. Alhamdulillah. Ya, sebagai syukur kepada Allah Subhanahu. Minum berwe, putih minum. Alhamdulillah. Hanya seteguk air aja kayaknya enak banget. Tahu nggak seteguk air ini? Harun ar-Rasyid, seorang raja Mesir. Dia panggil gurunya Imam Malik atau Sufyan as-Tsauri. Imam Malik bertamu ke seorang raja, karena raja itu adalah muridnya. Kalau Raja Harun ar-Rasyid itu ngaji, ngaji kepada seorang waliullah salafus soleh. Dia bukan mentang-mentang raja terus duduknya mendapatkan prioritas sama dengan murid yang lain. Karena di situ seorang guru adalah guru yang harus digugu dan ditiru, dihormati. Karena memandang guru aja sudah mendapatkan rahmat. Bu, biarin di sini saya biar kecil juga, guru pandang saya supaya dapat rahmat. Ya Bu, alhamdulillah. 4 pandangan yang mendatangkan rahmat: mandang Al-Quran, mandang Ka'bah, mandang guru yang masih punya suami, pandang suami. Jangan tertawa, ini emang hadis.
Kita yang sudah tidak ada suami, pandang guru, pandang Al-Quran, pandang Ka'bah. Ka'bahnya jauh di Mekah, pandang Al-Quran, pandang guru, berbuat baik. Ya. Lalu ibu-ibu yang dirahmati Allah, Harun Ar-Rasyid kalau ngaji kepada gurunya padahal dia kepala negara Mesir yang luas, tapi dia seorang presiden atau raja yang arif dan bijaksana. Dia punya guru namanya Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Malik. Begitu datang ke pengajiannya, duduk seperti ini sama. Gurunya duduk di atas kursi. Ya Bu, karena dia sama derajatnya dengan murid-murid yang lain. Padahal muridnya ada dari mungkin orang-orang biasa, bukan tingkat menteri apalagi raja seperti beliau. Mendengarkan ilmu, mendengarkan fatwa dengan seksama karena dia orang alim. Mendengarkan fatwa guru adalah rahmat dan ibadah. Mendapatkan satu penggal ilmu dari gurunya. Kata Nabi, "Faman akhadahu akhadha bihaddi wafir." Mendapatkan satu kalimat nasihat dari gurunya itu sudah lebih baik dari apapun yang ada di bumi atau di alam raya ini. Bagi orang yang paham tentang menuntut ilmu, mudah-mudahan terkecap, tergambar iman dan ketaatan di hati kita. Jadi kalau ada orang ceramah biasa deh, ceramah, ngobrol. Bahkan ada yang membaca Al-Quran sedang dikumandangkan, ada yang ngobrol. Ini bukan mendapatkan rahmat, tapi mendapatkan laknat. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan Al-Quran, ada yang membaca Al-Quran, kita dengarkan dengan baik, jangan ngobrol. Ya Bu, jangan ngerumpi. Kita dengarkan dengan baik, kalian semua akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahmat Allah di antaranya? Quran diturunkan oleh Allah, yaitu syifa wa rahmat, obat dan karunia. Kita lanjut kepada Harun Ar-Rasyid. Begitu sudah bubar pengajian, seorang guru arif bahwa yang datang sekarang itu tadi adalah murid, sekarang adalah raja. Dipersilahkan ke bilik beliau, disiapkan kursi yang indah dan bagus. Baginda, sekarang Baginda adalah raja saya, silahkan duduk di kursi yang sudah hamba siapkan. Lalu Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Malik mempersembahkan, nyuguhin 2 cawan air putih. Ya Bu, kalau kita lagi haus terus dikasih minum, senang apa senang? Alhamdulillah, hilang haus. Lagi minum, mari Baginda minum. Bismillah, dia minum. Pas mau minum lagi, kan kalau minum itu sunahnya jangan lebak gitu, jangan. Bentar-bentar, dia kayak sopir truk. Bu, tahu tak kalau sopir truk di warteg enak banget ya, minumnya segelas gede gitu. Udah minum, akhirnya diangkat 1, udah makan, minum. Itu namanya juga sopir kagak ngaji kali. Begitu baru separuh diminum, sedikit diminum, stop Baginda. Gitu katanya. Baginda sedang kehausan. Iya guru, tetap panggilnya guru. Kalau seandainya Baginda
dunia ini tidak ada lagi air. Ini yang sisanya ini baginda mau bayar berapa? Kalau air itu ada di tangan seseorang, aku mau bayar dengan separuh kerajaan itu. Kata Harun Ar-Rasyid, separuh air putih di cawan, karena dia sedang benar-benar haus, disetop sama gurunya, jangan dihabiskan. Stop dulu baginda. Air ini di dunia ini nggak ada lagi air. Baginda begitu kehausan, baginda berani bayar berapa sisa air putih ini? Saya berani bayar dengan separuh kerajaan itu. Berarti nikmat Allah yang berupa air itu tinggi nilainya, luar biasa, bisa menghilangkan haus dan dahaga. Silahkan baginda minum. Ibaratnya udah dibeli separuh kerajaan. Udah. Ini dalam rangka memberikan juga fatwa kepada rajanya. Padahal rajanya sudah duduk di singgasana, karena pada saat itu bukan di jam pelajaran, di jam silaturahmi. Sekarang baginda begini, air sudah masuk ke dalam tubuh semua. Lalu baginda pengen buang air kecil, pengen pipis, gak bisa pipis. Kecuali ada seseorang yang maha kuasa, yaitu Zat yang maha tinggi, yang maha perkasa, yang maha mengabulkan doa, bisa mengeluarkan, bisa bikin baginda pipis. Lalu baginda akan tukar dengan apa? Separuh kerajaanku yang tersisa aku akan bayarkan. Yang penting aku tidak sakit dan aku bisa mengeluarkan air yang tadi aku minum, dikeluarkan melalui pipis. Betapa nikmat Allah luar biasa, tidak ternilai. Ya Bu, hatta orang nggak bisa keluar angin aja dipompa ke rumah sakit. Bayar nggak? Bayar. Orang pengen kentut bayar, tapi yang bisa kentut jangan kentut di mana-mana. Ya, alhamdulillah. Semua yang terjadi dengan diri kita adalah syukur dan karunia Allah Subhanahu. Lanjut terus kemana? Udah kayak tukang parkir, terus. Ya Bu. Lalu kata Abdullah, kata Mahmud Al-Waraq berkata, bila mana rasa syukurku, maaf ya Bu, aku mendekat ke sini. Bila mana rasa syukurku karena nikmat Allah adalah kenikmatan juga, maka aku wajib pula bersyukur. Kemudian di mana batas syukur untuk mensyukuri kecuali lantaran anugerahnya, sekalipun hari dan umur terus bertambah dan menyatu. Bila ada penderitaan, pahala jelas mengikuti, dan tiada lagi keduanya kecuali kenikmatan juga. Jadi amat sempit daratan dan lautan untuk merealisasikan kenikmatan. Kenikmatan Allah itu banyak banget, karunia Allah itu banyak banget. Orang nggak bisa keluar angin. Maaf Bu, ini bukan masalah enteng-enteng keluar angin. Kita operasi, belum boleh minum kalau belum keluar angin. Betapa keluar kentut itu luar biasa. Ya, siapa yang bisa ngeluarin kentut? Kalau nggak bisa kentut dipompa. Orang habis operasi walaupun hausnya sedemikian rupa, Ibu boleh udah bertahap apa sih namanya? Atau kentut baru boleh minum sedikit demi sedikit. Inilah yang terjadi pada diri kita. Makanya kita dianjurkan untuk taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Betapa nikmat Allah itu luar biasa. Ya Bu, saya sering angkat kajian surah Ibrahim 2425. Kita belajar tafsir, kita belajar memberikan
pemaknaan yang baik tentang Al-Quran. Bukan hanya didengar, bukan hanya dibaca. Kita kaji, kita telaah, dan insya Allah kita realisasikan dalam kehidupan, kita pertahankan, dan kita sebarluaskan. Amin. Ya Rabbal. Kalau ilmu pengetahuan Allah sudah menancap, artinya pengakuan seorang hamba akan muncul. Sebab iman sudah menancap dalam hati, semua itu menuntut untuk selalu taat kepada Allah. Bukan hanya dalam lisan aku iman kepada Allah, aku sering mujahadah, tapi bukan hanya mujahadah cuma lisan, hatinya masih kosong. Maka hati yang kosong tidak akan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aku mohon maaf, kita bisa melihat teman-teman kita, bisa dengan ainul basyirah, bisa dengan merasakan. Jangan cuma tua aja umur, tapi gimana hati, keimanan, ketaatan, akhlak karimah harus sudah menancap dalam hati. Saya punya rombongan haji. Gak lama kemarin saya maulid di Hairudito, ketemu sama ada teman saya rombongan haji itu. Dia pelukin saya. Saya pernah baca statusnya makan-makan di mana gitu, Allahu a'lam. Ya Allah Ustazah, saya kangen sama Ustazah. Gak ada yang tahu katanya rumah Ustazah. Padahal seseorang orang dekat saya tahu, gak mau kasih tahu. Itu orang udah benar belum dalam hidup? Tahu keadaan saya, tahu rumah saya, setiap Kamis ketemu dengan saya, tapi dia meneng aja ditanyain teman-teman. Teman saya kan ada yang dari Depok, ada yang dari Jakarta Utara, ada yang kemarin bertugas di Kalimantan sudah kembali. Akhirnya pertemuan di satu restoran, dan dia semua, kan saya istilahnya tuh induk semak, ketua rombongan haji dengan yayasan saya. Seseorang itu tahu keadaan saya, ketemu setiap Kamis, kadang kasih tahu sama teman saya di mana saya tinggal dan nomor teleponnya berapa. Baru kemarin saya kasih kartu nama. Dan dalam waktu dekat ini jemaah hajinya dengan dari sana tuh, seolah Ustazah nanti saya WA Ustazah, saya akan suar ke rumah Ustazah. Orang ini tahu kenapa menutupi keadaan saya. Ada apa di hatinya? Belum tergambar keimanan yang hakiki, ma'rifat iman musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikuti seperti itu. Kita tahu, kasih tahu. Orang sakit kita doakan. Saya memang keras karena dalam Al-Quran, kulal haqqu walau kana murran. Katakan kebenaran. Katakan yang hak, walaupun kamu akan dibenci orang, tapi kita mengatakannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu. Sayang orang-orang seperti itu. Hilangkan benci, hilangkan dendam. Orang itu kalau sedang tidak baik dengan kita doakan. Kita kan diajarkan oleh Mbah Yai, bacakan waqul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa, supaya request kepada Allah, hatinya yang kotor menjadi bersih, hatinya yang keras menjadi lembut. Ya Bu, itu bukan untuk membinasakan, terserah Allah. Itu juga untuk diri kita, supaya kita ini angkara murka kita ini dihapus sama Allah, diganti dengan kasih sayang. Itu ajaran itu luar biasa. Ya Bu, jangan pernah ada kata Abdul Somad, dusta di antara kita. Jangan ada yang ditutup-tutupi, buka sejelas-jelasnya. Amin. Ya Rabbal. Maaf ya Bu, lama-lama saya akan mengerti wajah ibu-ibu. Orang dia habis kelihatan. Ya Bu, mari. Saya kalau salah, saya tegur. Saya tidak ada. Saya ini dari kecil
sudah didoktrin sama kakek saya menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, membetulkan yang apabila salah. Ibu-ibu berhak membetulkan saya, menegur saya tidak akan sakit hati. Ibu, insya ya Bu, iman itu iman lahiriah dan batiniah. Iman lahiriah itu orang yang imannya lahiriah itu ucapannya enak, gak pernah memojokkan orang. Lain kalau kita bercanda, bahkan kita kalau bercanda pengen memojokin orang, pengen dia kalah, itu mah lain cerita. Ya, kalau bercanda kan gimana ya. Iman batiniah itu di sini keyakinan dalam hati itu benar-benar luar biasa. Keyakinannya tulus, mengajak orang tulus, menegur orang tulus, bukan karena benci, bukan karena marah, karena dia ingin seperti kita sama-sama mendapatkan ilmu pengetahuan agama, mendapatkan ilmu membaca Al-Quran yang rata, yang bagus, yang baik, ya, menganjurkan berbuat baik, itu kan udah sedekah. Ya. Orang beriman dalam derajat dekatnya kepada Allah selalu berbeda. Namun iman itulah yang menjadi pangkal persamaan mereka menurut ukuran pemberian dan kekuatan. Dalam merealisasikan ikhlas kepada Allah, tawakal dan ridho atas ketentuannya, ini yang menentukan iman. Ibu, iman. Itu gara-garanya sih berangkat hari Selasa jadi mobilnya tabrakan, tidak seperti itu. Memang itu semuanya kehendak Allah, itu adalah qadarullah. Tapi orang-orang yang beriman pasti di situ, di setiap bencana ada pahala. Kalau kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurli fi musibati wahlifil, ya. Jadi diberikan yang terbaik, khairum minka. Jadi dari kejadian-kejadian ini diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu. Capek ngomongnya, tutup dulu ya. Cerita, tapi cerita tentang orang yang ikhlas. Cerita orang yang ingin meraih ridho Allah. Nanti bersambung di sesi yang akan datang, ya Bu. Ceritanya orang yang ikhlas, orang yang imannya tergambar di hati. Mau diceritain di dalam kitab. Pernah mendengar Ummi Sulaim? Belum pernah. Siapa Ummi Sulaim? Istri seorang sahabat yang keimanannya, ketaatannya, ketulusannya, keikhlasannya gak ada tandingnya, sahabat Nabi. Ceritanya suami Ummi Sulaim itu Abu Tolha. Kenal nggak sama Abu Tolha? Baru mendengar. Saya sering mendengar dari anak-anak ketika Makkah Madinah yang menjadi mutawib saya ketika ziarah. Saya itu dulu punya karyawan 12 Makkah, Madinah dan Jeddah. Punya kantor di Jeddah, punya kantor di Madinah, punya kantor di Makkah. Dulu, tapi pernah ngerasain, pernah punya kantor. Alhamdulillah punya 4 travel biro perjalanan haji dan umrah. Sekarang masih ada, lagi sekolah dan saya tidak akan tebus. Karena saya udah tua, anak saya sudah pegang pesantren. Ceritanya Abu Talha ini sedang berjuang, mencari nafkah ibadah tidak? Ibadah. Ketika Abu Talha mencari nafkah kan suka menginap berhari-hari. Ummi Sulaim di rumah bersama anaknya. Ada salah satu putranya meninggal dunia. Dia menunggu suaminya pulang, kagak seperti kita. Kalau ada anak datang dari motor, suami kita di kantor telepon, Pak, anak kita tuh
itu apa namanya, musyruk di got gini dan sebagainya. Kalau Umi Sulaim tidak tawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mohon petunjuk yang baik. Begitu Abu Thalhah pulang ke rumah, Umi Sulaim berdandan cantik banget. Umi Sulaim masak yang enak. Suaminya pulang disambut dengan senyum. Senyum yang gimana? Senyum, ya, dalam nyanyian gimana? Sangat indah sekali, wajahmu berseri-seri. Suaminya pulang disuguhin makan makanan yang lezat, bahkan ditawarin tidur dulu dan sebagainya, baru dia cerita. Kalau bahasa kita nih, papa, manggilnya papa atau papi, Dedi, abah atau abi. Abi, saya yakin engkau adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Engkau mengetahui bagaimana tuntunan Allah dan Rasul. Kalau kita dipinjemin barang, lalu barang itu diambil sama yang punya, apakah papa atau abi akan marah? Tidaklah. Itu kan kita pinjaman. Itu hanya amanah. Ngalor ngidul. Bagaimana sebetulnya mungkin beberapa hari kemarin putra kita telah tiada, dan anak adalah amanah. Dinukilkan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Itu dalam surah At-Taghabun. Jadi anak kita sudah berpulang ke rahmatullah. Pada saat itu dia tapi ingat dia seorang sahabat yang bertawakal, yang ingin meraih rahmat dan ridha Allah. Ya, itu adalah amanah dari Allah yang mengambilnya sekarang, yang punya, yang pernah memberikan kepada kita. Beres. Maka diganti dengan keturunan yang baik-baik. Kan wah lifil, berikan aku pengganti khairum minka, yang terbaik dari yang ini. Ya Bu, diberikan yang itulah ketika seorang yang sudah mantap imannya, dia yakin apapun yang Allah berikan kepadanya, ridho atas ketentuan Allah, ridho apapun yang diberikan kepadanya, yang menimpa dirinya, karena dia yakin dari musibah ada hikmah. Bahkan dari kegembiraan di situ suka terselip penyakit, kegembiraan di baliknya suka ada kesengsaraan. Kalau orang lupa diri, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seorang wanita lagi, yaitu seorang wanita yang suaminya meninggal, dia sabar kepada Allah. Ya. Dia tetap membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wahlifil khairan minha. Minta yang terbaik, minta pengganti yang terbaik. Ya. Seorang istri ditinggal suaminya, terus begitu berdoa, dan gak lama doanya dikabul Allah. Ya, doanya dikabul Allah. Suaminya meninggal gak lama, dilamar Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siapa dia? Ummi Syawah. Ya. Dia mendapat yang terbaik. Suaminya meninggal, bahkan mendapat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu menikahi janda-janda sahabatnya karena dia supaya ada yang menjamin kehidupannya. Kalau suami-suami masa kini
Mana mau janda-janda yang udah tua. Carinya tetap yang muda, yang bahenol, nerpom, remote, gedoy, eplok, cendol. Karena masih diliputi hawa nafsu yang menggebu. Kalau sahabat Nabi kan, kalau Nabi itu mengharapkan ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah istri sahabat yang taat kepada Allah, yang dia kehilangan suaminya tidak sedih. Dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga Allah memberikan pahala dari musibahnya dan memberikan ganti yang terbaik. Nih janda-janda doa seperti itu, kalau saya enggak, udah tua. Iya Bu, tapi kalau laki-laki masa kini lahir dengan para sahabat, apalagi sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah itulah Ibu yang doa-doa Nabi itu, apa yang dianjurkan oleh Nabi itu, insya Allah dengan keikhlasan hati, dengan iman yang tergambar dalam hati kita, yakin. Kalau harus yakin, kata kita menyebut Nabi, nida Nabi ya Sayyidi ya Rasulullah, terus ada yang bisa menembus tembok karena yakinnya kepada Allah. Kan dalam Al-Quran jelas, kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran 35 dibaca, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah, kalau engkau mencintai aku, mencintai Allah, ngikutin Rasul. Ikut siapa? Rasul. Maka Allah akan mengampuni dosamu, memberikan kasih sayang padamu. Ikut Rasul. Ada ulama cuman nunjukin aja. Kamu ngaji, kamu saum, kamu zikir, kamu doa. Kalau ada masalah, mohon sama Allah. Allah sudah membuka cakrawalanya dengan firman-Nya, ud'uni tajib, minta sama aku, sama Allah, bukan minta sama siapa-siapa. Dalam surah ayat Al-Baqarah kesekian, wa idza sa'alaka ibadi, setelah surah ayat yang mewajibkan puasa, anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-hambaku bertanya wahai Nabi tentang aku, tentang Allah, aku dekat kepada orang yang mendekatkan diri kepadaku. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab doanya mereka. Falyastajibuli, ku jawab permohonan kalian semua. Mintanya hanya kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Wal yu'minu bi, syaratnya hanya beriman kepada Allah dan Rasul, dengarkan fatwa-fatwa ulama yang memberikan tuntunan dengan baik. La'allahum yarsudun, insyaallah kamu akan dijaga terus berada dalam kebenaran iman. Kamu akan dijadikan Allah orang yang sabar, yang ikhlas, yang ridho, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, yakin? Yakin gak? Kalau belum yakin, belum ada iman di hati, masih kosong, belum yakin kepada Allah, belum ada iman musyahadah, belum terkecap imannya, belum disestempel imannya dalam hati saudara kita. Ya Bu, aduh mohon maaf, Ibu tahu semua bagaimana musibah saya luar biasa. Ibu tahu saya sampai nol, saya diuji pada dasar yang luar biasa.
saya masih hidup. Perusahaan saya masih ada. Money changer itu jual beli valuta asing. PT Ahwadi Al-Jura masih ada di orang Kalimantan. Travel saya Arif Wisata masih ada di orang Kalimantan. Mau dibeli 1,9 sama Bang Helmi orang Palembang di Kekehan di Bali nama, tapi saya tidak usulkan. Arif Wisata yang telah mengantarkan saya dan rombongan 15 kali haji. Sekarang ada di tangan orang. Tapi saya udah syukur, itu sudah mengantarkan saya bolak-balik ke Mekah dan Madinah. Sudah ke Yaman, sudah ke Abu Dhabi, sudah ke Sanaa, sudah ke Doha. Udah, saya lupakan, alhamdulillah. Ya Bu, ujian saya sampai benar-benar sampai saya pernah ngontrak di DKI. Saya pernah diberi rumah tinggal di Parung. Mau mengajar ke sini di jalan 2 jam. Siapa yang sudah pernah tahu ke Parung rumah saya? Cuman Bu Mulia ya. Bu Puji tahu ke rumah saya. Dibangunkan rumah sama Ibu Haja Elviriana Pamuji. Orang DKI, stafnya Ahok waktu Ahok jadi gubernur. Sekarang barang-barang saya tinggal di Parung. Meja marmer sebab bagi saya itu kecil. Sampai saya ditempatkan di apartemennya dia. Masya Allah. Begitu kesulitan kita. Kita cuma ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu orang-orang yang wajahnya penuh dengan kasih sayang. Satu-satu kelihatan dan mendatang kepada saya. Ada orang yang ngomong ngenes dan sebagainya. Saya tidak, saya tegak. Saya hanya bermohon ya qawiyu ya matin. Sampai terakhir saya masih umroh, diajak umroh tahun 2019, umroh saya terakhir. Kemarin saya mau diajak umroh lagi, tapi saya banyak acara. Insya Allah 22 Januari saya berdoa, saya disuruh menjadi tour leader dari satu travel visitor. Ibu mau ikut saya, ayo. 22 Januari insya Allah mudah-mudahan sehat barokah. Panjang umur saya mendoakan. Ibu-ibu mau ikut dengan saya, ayo, masih ada waktu. Ya Bu, besok travelnya tanggal 20 yang pengen presentasi di sini. Itu anak angkat saya. Dari bulan lalu saya suruh nemenin ibunya. Ibunya itu dulu di rumah bukan pengajian. Saya ngajar di situ, sekarang tutup. Tapi alhamdulillah Mama Ica yang tahu. Tiap bulan saya mendapatkan transfer gaji. 1 bulan 1 dari beliau. Alhamdulillah ya. Saya sekarang melihat dari musibah itu diberikan yang terbaik. Bagaimana saya punya rumah tahfidz. Mohon maaf, seorang hamba saja mau enggak kipas angin, mau enggak ini, mau enggak ini. Itu siapa yang mengetuk? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi tabarat kita, tabungan akhirat kita, untuk kemaslahatan, kemanfaatan, kebahagiaan kita, insya Allah di dunia dan di akhirat. Ya Bu, alhamdulillah. Coba pandemi kan seperti apa? Saya sakit 2 kali saya dirawat. Rumah tahfidz di tengah perkampungan kumuh berdiri. Kemarin saya baru dulu kayaknya suami saya bangun musola. Kemarin Ibu RW menyaksikan musolanya, kita maulid di musola di lereng gunung. Ya Bu, saya sulap itu 3 minggu Bu RW. Pasang konblok, ganti keramik, ngecat, pasang segala macam air dijalankan dan sebagainya. Ibu Moji tahu. Masuk ya musola kecil kemarin, namanya musola Al-Jihad. Itu jihadnya almarhum Bapak Haji Ono. Ya alhamdulillah, marilah kita berkarya dalam hidup ini. Menjadi orang yang dekat kepada Allah. Insya Allah orang yang berjihad itu dalam Al-Quran, alladzina jahadu, orang yang semangat berjihad, finalanahdyanahum subulana. Maka Allah akan buka jalan-jalannya, akan permudah jalan-jalannya. Alhamdulillah,
Berapa saya bangun itu di Pademangan itu habis sekian. Dan saya berjuang. Alhamdulillah tadi pagi baru saya masih ada utang, udah ditransfer. Utang dari 8 juta tinggal buat 750 Bu RW. Alhamdulillah ada rezeki panggilan ceramah ini masuk. Mudah-mudahan menjadi tabarat kita. Ibu-ibu pernah bikin celengan, pernah bikin apa? Insya Allah yakin jadi tabarat kita. Ya Rabbal. Sekarang Bu RW yang kita senang di halaman, ini rumah yang kosong. Saya rencana pengen bikin madrasah. Mudah-mudahan mohon doanya sebelum saya tutup usia itu jadi madrasah. Mintanya 150, saya lagi jikirin. Mudah-mudahan dikasih 100. Udah kayak punya duit aja. Kita kemarin senang di halaman. Asik, Bu RW semangat banget. Orang kampung diundang, dibagi hadiah. Itu menyenangkan orang lain. Apa kata Allah? Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhir. Yang memberikan kebahagiaan bagi orang lain hatta setitik air embun, maka Allah akan buka kebahagiaan bagi orang-orang yang ada kasih sayang di hatinya. Ya Allah, makan itu cuma orang kampung malu makan ucap bareng. Ucapnya dapat, hadiah dapat. Bu RW bagi-bagi. Orang yang sedang lucu. Saya bilang sama Bu Muji, Bu, kita mah nggak dapat hadiah ya. Siapa palaku takutnya ada orang kita, kan kita senang. Kan nggak dibagi hadiah, khusus hadiahnya untuk orang kampung. Juriah yang pegang. Itu yang dapat hadiah pertama itu sepupu saya. Nggak punya, ayahnya dulu itu penggembala sapi di keluarga saya namanya Malunah. Itu Malunah itu jadi pembersih masjid musola. Makanya dia dapat juara 1 ya, alhamdulillah. Yang namanya dikasih duit 50. Senang banget. Suatu saat Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Allah lapangkan rezeki kita. Kita akan menuju satu daerah yang lain nanti. Amin. Ya Rabbal, untuk berbagi kegembiraan, berbagi rezeki. Ya, insya Allah. Ini ada ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, insya Allah kita request kepada Allah dengan sepenuh hati. Pengen panjang umur, bagus amal, rezeki berkah. Bisa naik haji dan umrah ke Madinah dan Makkah. Ya, naik unta. Pengen naik unta enggak? Ada pernah naik unta enggak? Saya pernah naik unta. Putihnya naik unta, takut? Kagak, dipegangin. Kan tukang itunya megangin. Ya, insya Allah. Nawaitu liridaillahi ta'ala yatul hayr rizqa wassalamu alaikum wal baraka wal jannah wa rizqi. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa dzabil akhirah wa shrif anna bi hadhil qur'anil azim wa nabiyil karim syarrul dunya wa syarrul akhirah wa farallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil li waqti hajati, hajatnya seluruh jemaah, seluruh pengurus Masjid Jami'al Fitrah bisiha wassalamu wal afiyah, tawil a'maruna ya Allah, wa sahih al-sadana ya Allah, wa wasi' arzaqana ya Allah, wa sahih sanana ya Allah li qiraatil hadis wal Qur'an bi barakatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berkah semua, bahagia semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini aja yang dapat kami sampaikan, ibu-ibu, para ustazah, para kesepuhan, para penasihat dan pembina. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya atas segala kehilapan dan kegaiban pribadi saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa binar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghausi radhiyallahu an anadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.